kabarna Bu Marwah damang? Alhamdulillah damang. Salamtuna. Upami di rumah alhamdulillah ibu sehat. Kalau resan ya lebih baik kita bahasa Indonesia aja ya biar lebih enak juga ya. Kebetulan juga hari ini kebetulan kemarin sudah kita bicarakan untuk rencana supervisi mau bagaimana nih Bu Marwah kira-kira kapan nih bisa diambil untuk kegiatan di sini? Boleh Bu, hari ini kebetulan saya juga. Oh iya, kalau misalnya hari ini siap berarti untuk kelengkapan administrasi sudah disiapkan. Selanjutnya lagi di sebelum kita ke kelas nantinya boleh tahu nih Ibu untuk Bu Marwah pelajaran apa yang sekarang mau disupervisi? Pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Ya, Untuk materinya kita masuk ke bab 8 tentang penataan interior kantor. oh, bab 8 ya. Untuk bab 8 interior kantor. Baik kalau begitu. Berikutnya untuk tujuan pembelajarannya apa nih? Tujuan pembelajarannya nanti kan kita akan diskusi ya Pia. Ya. Harapkan sih semoga anak-anak dapat menjelaskan apa sih penataan internet kantor itu, kemudian mereka juga dapat menjelaskan sekaligus memahami ciri-ciri dari konsep furniture kantor. Berarti bab 8 interior kantor tujuannya tadi sudah jelas ya, ada di NPP yang umumnya ya. Berikutnya lagi Bu, kan namanya kegiatan supervisi berarti ada hal yang ingin kita kembangkan ke depannya, terutama tentang kompetensi baik itu kompetensi sosial, kompetensi profesional, kompetensi bagaimana cara mengajar gitu ya. Kira-kira nih yang ingin Ibu Marwah prioritaskan untuk pengembangan diri dalam mengajarnya apa? Untuk pengembangan diri ada dua namanya ada kemampuan pedagogik yang dimana saya melatih lagi kemampuan saya dalam memahami siswa-siswi lain dari pembelajarannya dan juga memahami karakter dari siswa. Kemudian yang kedua kemampuan yang dimana saya harus melatih diri saya lagi untuk memahami pembelajaran baik itu dari KD-nya, kemudian pendidikan dan juga media-media yang digunakan dalam pembelajaran. Mengenai tadi yang disebut dengan media pembelajarannya apa yang mau nanti digunakan? Dari itu pakai dari siaran, kemudian dari video-video yang ada di internet dengan memanfaatkan info sepertinya video, gambar, Bu Marwah, nih yang nanti mau dibawakan untuk supervisi kali ini pendekatannya apa? pendekatannya itu konseptual dengan model pembelajaran. Oke, baik kalau begitu ya. Berarti kooperatif nanti di dalamnya ada sesi diskusi ya siswa itu. Nah, untuk jadwal itu di jam pelajaran keberapa nih Bu? Jam pertama itu, jam pertama, kedua dan ketiga. Iya, baik. Yang saya ingin tahu juga ini untuk sasarannya, sasaran dari supervisi kali ini itu apa? Untuk sasarannya sendiri, diharapkan sih untuk gerakan kognitifnya dapat meningkatkan, kemudian untuk saya pribadi dimana pembelajaran yang saya lakukan bisa dapat dipahami lah intinya sama. Baik Bu, kalau untuk nanti supervisi kita sudah siap ya. Cuma kalau setelah supervisi kan nanti akan ada sesi percakapan pasca ya. Kira-kira siapnya nih Bu Marwah kapan? Setelah selesai pembelajaran. Oh baik kalau gitu ya, berarti langsung ya setelah supervisi kita langsung melakukan percakapan pasca ya. Nah ya. Jadi nanti saya izin ya Bu, masuk ke kelas Ibu di jam 1, 2, 3 tadi untuk mapel sarana dan prasarana. Selama Ibu melakukan pengajaran, berarti saya memberikan catatan untuk setiap tahapan-tahapan pengajaran Ibu nantinya ya. Baik Bu, terima kasih Ibu. Iya, hatur nuhun.
Okay, everybody, before continue our study, let's be pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala, beginning from this. Ini say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengen tahu dulu nih, gimana kesan kalian di hari pertama puasa? Coba ke Citra deh. Kesan pertama Citra ya lemes ibu, soalnya kan baru hari pertama juga ya, tapi Citra menyibukkan diri menjaga adik Citra dan pastinya juga membantu mama ya buat masak, nyiapin buat berbuka puasa gitu. Jadi Citra rajin ya. Yang lain gimana nih? Pada bantu ibunya buka puasa nggak? Nyiapin puasa. Jangan cuma tiduran, main HP, tapi lakukanlah kegiatan yang positif. Contohnya membantu ibu menyiapkan buka puasa. Coba untuk lelakinya siapa? Saiful. Ibu sama Neng tenggorokan karena belum terbiasa. Jadi setelah bulan puasa saya bukan di rumah mandi. Minum obat nggak? Kayaknya ada sedikit mah ya. Ya ini pagi sahur minum obat. Oh iya. Banyakin minum air putih ya. Jangan lupa juga minum obatnya. Ya, kalau nggak, kita masuk ke diskusi agar kalian juga lebih fokus dan juga pembelajaran hari ini dapat kalian pahami ya dan juga dengan lancar. Kalian pejamkan mata semua, kemudian tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan lagi, tarik nafas, hembuskan. Ya, silakan. Oke, untuk materi hari ini, sebelumnya kan kita udah membahas tentang materi perabot kantor. Nah, masih ingat nggak materi perabot kantor? Perabot kantor itu kan dibagi menjadi dua nih. Ada apa saja? Ada pengingat kantor, Gesan kantor atau interior. Nah, interior kantor apa sih? Masih ada yang ingat? Ayo. Bisa. Apa? Jadi interior itu kan benda-benda ya melengkapi fungsinya. Fungsi dari interior menambah semangat para pegawai. Nah, di hari ini, materi hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai interior kantor, yaitu di bab 8 ada penataan interior kantor. Nah, interior kantor. Di sini kan interior kantor itu tadi benda-benda ya yang bisa memberikan semangat untuk para karyawannya agar pekerjaan mereka itu lebih maksimal lagi. Nah, untuk di kali ini kita itu tidak hanya terkait benda-bendanya saja, tetapi untuk penataan benda-benda tersebut dan di suatu ruangan kantor, tidak hanya benda-bendanya, tetapi juga dari cat yang digunakan, kemudian dari warna-warna yang digunakan di ruangan kantor tersebut, yaitu namanya penataan interior kantor. Nah, untuk penataan interior kantor ini kan ada banyak konsep ya. Kalau kalian bisa tahu di buku paket ada 11 konsep dari interior kantor. Nah, untuk sekarang kita akan diskusi. Jadi kalian nanti dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Satu kelompok isi 2 orang ya. Silahkan kalian sekarang tentukan kelompoknya. Mau sebangku-sebangku atau bagaimana? Sebangku aja. Ya. Ya, sebangku-sebangku ya. Untuk tugas dari diskusi hari ini, kalian cari contoh dari konsep interior kantor. Dua saja. Kemudian kalian diskusikan dengan teman kalian mengenai penjelasan dari konsep tersebut dan juga kira-kira kalian beri tanggapan kira-kira kriteria
kriteria orang seperti apa yang cocok untuk konsep itu? Ya, oke, baik, paham? Paham. Oke, baik, silakan dikerjakan. Untuk pengerjaannya kalian silakan buka handphone kalian. Ya. Aku aja. Lampu-lampunya belum bulan. Itu nanti ada. Silakan maju ke depan. Oke, Bu. Siap. Tari dan Reni, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mentari. Perkenalkan, nama saya Rini Amalia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai konsep penataan interior kantor dengan gaya kontemporer dan gaya klasik. Nah, di sini ada contoh dari penataan interior kantor gaya kontemporer. Di sini tuh terlihat minimalis gambarnya. Ini tuh cocok untuk orang yang tidak menyukai banyak warna. Nah, di sini tuh warnanya terlihat ada contoh warna abu-abu dan bahan-bahannya yaitu terbuat dari kayu, logam, dan besi. Dan ada pun penataan interior kantor gaya klasik. Di sini menggunakan warna netral dan monokrom dan warna abu-abu dan menggunakan bahan kayu ataupun kulit. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan terkait diskusi dari kelompok Mentari dan Reni. Silakan. Saya. Oke, baik. Resti, silakan beri tanggapan atau Menurut saya mengenai penataan interior kantor furniturnya sendiri itu menggunakan tadi apa saja furnitur dari konsep kontemporer itu apa saja? Kayu, Besi, dan tiga ya untuk perabot kantor yang digunakan di konsep kontemporer ada kayu, besi atau logam dan kaca. Nah, ada lagi yang ditanyakan dari kalian? Oke, jadi Ibu pengen tahu nih kira-kira dari 11 konsep ini kalian lebih suka konsep yang mana? Kontemporer semua di sini? Kenapa suka kontemporer? Maya? lebih sederhana, lebih sederhana aja. Karena lebih sederhana, warna-warna yang digunakan juga lebih sederhana. Oke, nggak ada lagi yang suka warna lain? Pink. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Ya. Oke, baik. Untuk pembelajaran kali ini kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Untuk pertemuan selanjutnya di hari Kamis, kita akan membahas satu persatu mengenai konsep dari interior kantor ya. Iya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq
Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Marwah. Gimana hasilnya yang tadi? Kegiatannya yang tadi gimana? Kurang memuaskan. Kurang memuaskan ya. Begini ya Bu Marwah, sebelumnya untuk kegiatan pasca sekarang posisi saya di sini sebagai coach ya, di mana saya ingin mengetahui kemampuan refleksi dari Bu Marwah atas kegiatan seperti tadi gitu ya. Jadi di sini saya ingin menggali lebih banyak potensi yang Bu Marwah miliki dan juga mengetahui apa kekurangannya Bu Marwah yang itu terjadi atas analisis Bu Marwah sendiri ya. Boleh kita mulai Bu? Baik. Sebelumnya catatan saya dari hasil tadi ya, hasil observasi pada saat kegiatan seperti Bu Marwah itu sudah sangat bagus ya, sudah bagus untuk semua kegiatannya secara umum, dari mulai kegiatan mengajar, kegiatan inti sampai ke kegiatan itu sudah bagus. Cuma dari hasil data observasi saya ingin bertanya ke Bu Marwah itu kira-kira potensi yang dimiliki oleh Bu Marwah pada saat mengajar itu apa? Untuk potensi yang saya miliki yaitu pengetahuan materi tentunya, kemudian kepemimpinan kelas, selanjutnya kesiapan dalam pembelajaran siswa, kemudian melakukan evaluasi pembelajaran, menyiapkan administrasi pembelajaran, dan memfasilitasi guru dan murid-murid. Kalaupun tadi yang sudah disampaikan ya oleh Bu Marwah, potensi-potensinya memang sudah nampak pada saat saya observasi hasil data tadi. Salah satunya adalah kesiapan belajar siswa, karena tadi Bu Marwah sebelumnya pada saat pembelajaran diawali dulu dengan mengingat ataupun melakukan teknik stop ya, yang tadi dilakukan untuk anak-anak untuk memfokuskan pikirannya ataupun anak-anak untuk mindfulness pada saat kegiatan. Nah bagus Bu, cuma saja sekarang saya juga mau tahu nih, kira-kira apa yang menjadi kekurangan Ibu pada saat mengajar tadi? Untuk kekurangan pada saat pembelajaran tadi, saya kurang membuat anak-anak itu untuk aktif dalam diskusi contohnya tadi, dan juga dalam menanyakan pertanyaan-pertanyaan pada saat diskusi kelompok. Kemudian itu lagi, saya dalam penyampaian materi dirasa kurang jelas Bu, karena masih ada beberapa hal yang mungkin pada saat ditanya itu masih tidak tahu. Jadi Kira-kira nih Bu ya, menurut Ibu tadi kekurangannya kurang membuat aktif, selanjutnya lagi pada saat mengajukan pertanyaan anak juga sama kurang aktif, dan juga kurang tadi ada kurang jelas pada saat penyampaian materi. Dengan demikian perbaikan diri apa yang akan misalnya Ibu Marwah lakukan? yang pastinya untuk perbaikan diri, saya harus melatih diri saya lagi nih untuk bagaimana sih caranya bisa aktif sehingga bisa memancing anak-anak juga untuk aktif di dalam diskusi dan juga dalam kelasnya. Kemudian untuk penyampaian materi pun mungkin saya akan sisihkan dengan beberapa contoh dari video ataupun dari gambar dengan menggunakan media pembelajaran. Melatih ya Bu, sering melatih, terus juga menyisipkan video, gambar pada saat melakukan kegiatan pembelajaran sebagai media alternatif gitu ya, untuk penguatan atas materi. Saya rasa sudah cukup bagus. Mudah-mudahan Bu Marwah bisa mengimplementasikan ini ya. Cuma kira-kira selain itu, selain yang tadi disampaikan oleh Bu Marwah, kira-kira nih siapa yang bisa membantu untuk cara mengajar Bu Marwah akan lebih baik lagi? Apakah
teman sejawat atau bagaimana, dan hal lain yang mungkin akan bisa membantu. Untuk orang-orang yang membantu karena dia masih baru mengajar ya, masih banyak belajar bagaimana cara mengajar. Untuk orang-orangnya sendiri pastinya sesama guru di sekolah yang memang sudah memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam mengajar, yang mengajar lama di sekolah. Dan itu juga mungkin akan menjadi referensi dari berbagai media, baik YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Baik, kalau begitu ya Bu ya, setidaknya kita bisa saling sharing ya Bu dengan teman mengenai kendala apa pada saat pengajaran, atau mungkin ada trik and tipsnya yang mungkin kita akan saling berbagi pada saat kita ngobrol gitu ya. Nah, sebelumnya Bu, pada saat kita melakukan perbaikan kan setidaknya ada motivasi yang hadir dari dalam diri kita sendiri. Motivasi apa yang mendorong Bu Marwah ingin melakukan perbaikan pada pola ataupun pada cara mengajar di rumah Pak? Motivasi saya pastinya setiap pembelajaran saya itu anak-anak sudah bisa paham tentang apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian mereka juga jadi bisa mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya mengharapkan anak-anak dapat berprestasi baik dari akademik maupun non-akademiknya, melalui keterampilannya, karena untuk dunia nanti terjun ke dunia kerja itu tidak hanya pintarannya saja, tetapi juga dari keterampilan, kemampuan dari siswa. Berarti motivasi dari dalam diri itu sangat luar biasa, yang setidaknya yang menjadi tanda kutip bahwa kita ingin siswa kita itu menjadi siswa yang baik dan terbaik ya Bu. Nah, ukuran keberhasilannya Ibu, kira-kira tolok ukurnya dari keberhasilan yang Ibu capai dari perbaikannya itu apa? Bukan karakter yang baik, kemudian dari nilainya ya, nilai harian dan juga nilai ujian, nilai ujian yang mana dapat berdampak kepada Jadi tolak ukurnya pertama itu tadi karakter ya Bu ya, pembentukan karakter siswa, dan juga otomatis selain itu nilai hariannya juga akan naik minimal yang di atas KKM ya Bu ya, ataupun yang akan juga berpengaruh terhadap nilai rapor. Baiklah Bu, kalau begitu nih kira-kira nih ada nggak fasilitas yang harus menjadi pendukung, fasilitas, sarana, ataupun yang mungkin Ibu perlukan untuk mendukung kegiatan tindak lanjut Ibu nantinya? Kalau untuk fasilitas atau sarana sendiri, karena berhubung materi saya itu tentang sarana, pastinya membutuhkan sarana dan prasarana terkait, karena dalam pembelajaran sendiri itu kan banyak contoh dari gambar-gambar seperti mungkin cara pengoperasian perlu tambahan sarana dari agar bisa mendukung kegiatan pembelajaran saya, karena di sini kan masih hanya ada telepon, kemudian jadi bisa ditambahkan alat komunikasi lain, kemudian untuk perabot kantor mungkin bisa ditambahkan juga biar siswa-siswi itu tidak hanya bisa melihat secara digital saja gitu, tapi juga bisa melihat secara langsung, juga bisa menggunakan atau tahu bagaimana cara beroperasi. Sudah cukup ya Bu ya, saya rasa untuk sesi percakapan kali ini apa refleksi yang Ibu rasakan pada saat tadi sudah melakukan pengajaran gitu ya, dan Ibu juga sudah cukup baik mengenali apa yang dimiliki sebagai potensi Ibu yang harus dikembangkan nantinya gitu ya. Cuma ini nih, kalau misalnya kita sudah punya rencana tindak lanjut, kira-kira kapan ini Bu mau dieksekusinya? Eksekusiannya di pertemuan selanjutnya, pertemuan selanjutnya yang masih membahas tentang materi yang tadi kita bahas.
Hari apa Bu nih pertemuan selanjutnya? Hari Kamis nih. Hari Kamis ya. Oke. Masih dengan materi yang sama ya Bu ya? Baik, kalau begitu Bu Marwah, terima kasih atas waktunya, banyak masukan juga buat saya dan juga mungkin juga buat Bu Marwah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadikan salah satu cara bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Terima kasih ya Bu Marwah. Hatur nuhun sadayana. Ya, kami nuhun. Ya. Assalamualaikum.